Halo, salam cerdas anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan awali dengan pengertian dari Pancasila. Secara etimologi atau asal kata, Pancasila berasal dari kata berbahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila memiliki 2 macam arti. Pertama, batu sendi, alas, dasar. Yang kedua, peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, pengertian Pancasila adalah berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki unsur 5 aturan tingkah laku. Baik anak-anak, di sini akan Bapak tampilkan tentang lambang negara dan lambang setiap sila dari Pancasila. Anak-anak jangan sampai keliru antara lambang negara dan dasar negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda, sedangkan dasar negara kita adalah Pancasila. Negara kita pun memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap sila memiliki lambang yang berbeda-beda. Mari kita ulas satu persatu dari sila yang pertama. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari lebih dalam adalah makna dan contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila yang pertama sampai sila yang ketiga. Baik, mari kita ulas satu persatu. Pertama adalah makna nilai yang terkandung pada sila yang pertama. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Berikutnya kita pindah ke sila yang kedua. Makna nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama. 2. Saling mencintai antar sesama. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berikutnya 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir,
berani membela kebenaran dan keadilan. Berikutnya, makna nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Cinta akan tanah air. 4. Bangga sebagai bagian dari Indonesia. Kemudian 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Baik, itu adalah makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila yang ketiga. Berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga. Kita awali dari sila yang pertama. Ini adalah contoh-contoh gambar dari pengamalan sila yang pertama. Anak-anak, kita ketahui bahwa di negara kita mengenal beberapa agama yang secara resmi diakui, seperti ada agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, kemudian Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan yang sampai saat ini masih dianut oleh sebagian rakyat Indonesia, di mana aliran kepercayaan ini dianut sejak zaman nenek moyang kita, jadi zaman leluhur kita, ketika agama-agama samawi belum masuk di bumi Nusantara. Contoh-contoh aliran kepercayaan ada Sunda Wiwitan, itu tersebar di daerah Jawa Barat. Ada Kejawen, itu tersebar di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Kemudian ada Parmalin, itu berada di daerah Sumatera. Itu adalah kepercayaan yang dianut pada zaman dahulu oleh leluhur kita, nenek moyang kita, dan sampai sekarang juga masih tumbuh berkembang di bumi Nusantara. Baik anak-anak, kita akan ulas dari contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila yang pertama. Kita sebagai manusia yang beragama diharapkan untuk selalu berdoa. Jadi di sini perlunya ada kesetiaan beribadah, yaitu dengan cara bagaimana? Selalu berdoa, sembahyang, sesuai dengan agama yang kita percayai atau kita anut. Kita diharapkan menjalankan semua perintah agama yang kita anut dan menjauhi semua larangannya. Kita juga diharapkan untuk saling menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Jadi di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak, menyuruh orang lain yang berbeda agama dengan kita supaya pindah agama dan menganut agama yang sedang kita anut. Tidak boleh. Jadi biarkan setiap kita menentukan agama yang benar-benar kita sukai dari dalam lubuk hati. Karena apa? Sebenarnya setiap agama mengajarkan kebaikan. Setiap agama mengajarkan kebenaran. Tinggal kita memilih mau yang mana. Baik, itu tentang ulasan contoh sikap perilaku yang berhubungan dengan sila yang pertama. Berikutnya kita akan ulas
contoh perilaku yang berhubungan dengan sila yang kedua. Contoh dari sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di sini kita diharapkan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Jadi kita diharapkan untuk baik di sini. Kalian tidak boleh nakal kepada teman, kepada adik, atau kepada saudara, atau kepada siapa saja. Jadi harus baik. Kemudian selain itu kita diharapkan untuk bertingkah penuh sopan dan santun, terutama kepada orang tua kita. Jadi kalian kepada orang tua harapannya harus nurut dan patuh kepada orang tua. Tidak boleh bandel atau membangkang perintah orang tua. Berikutnya, gemar membantu teman atau siapa saja yang berada dalam kesusahan. Jadi ketika kita melihat orang yang berkesusahan, diharapkan kita dengan rela, dengan ikhlas hati menolong. Tapi dengan syarat selagi kita bisa, ya, kita menolong. Contoh lain apa? Contohnya ketika kita punya teman, saudara, atau tetangga yang sakit, kita jenguk. Ya, kita jenguk. Kemudian contoh lain, kita bisa memberikan penghiburan kepada teman atau siapa saja yang berada dalam keadaan sedih. Penghiburan bagi mereka. Baik. Kemudian kita akan mengulas penerapan sikap perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga. Anak-anak, kita sungguh bersyukur bahwa bangsa Indonesia kaya akan keanekaragaman. Adalah budaya, adat istiadat, suku, bahasa, serta agama. Kita harus berbangga dengan hal itu. Jangan sampai perbedaan yang ada justru menjadi pangkal perpecahan. Jadi di sini kita diharapkan menjaga persatuan. Persatuan di mana? Kita mulai dari di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kemudian skala besarnya persatuan di wilayah Indonesia. Itu. Berikutnya, contoh perilaku yang lain adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, siap membela bangsa dan negara ketika terancam oleh musuh atau bangsa lain. Cinta tanah air. Nah, maksudnya cinta tanah air itu yang bagaimana? Salah satu contoh adalah kita diharapkan menyukai produk-produk dalam negeri. Jangan apa-apa yang dikejar adalah barang-barang dari luar negeri. Di negara kita juga banyak produk-produk dalam negeri yang berkualitas. Selain itu, contoh yang lain yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia atas semua keanekaragaman. Jadi kita tidak boleh menghina perbedaan suku, agama, ras, bahasa, warna kulit, dan lain-lain. Karena apa? Ketika terjadi penghinaan, kemudian pengejekan, maka yang terjadi adalah permusuhan. Lebih-lebih jika ini permusuhan antar suku atau antar agama. Itu berbahaya, yang berhubungannya bisa memicu perpecahan di negara kita. Baik anak-anak, itu tadi materi pada hari ini. Selamat belajar dan salam cerdas.
Semoga Tuhan selalu memberkati.